kita mau melaporkan ke polisi itu kan harus ke Propam, nggak ada tempat lain kan? Kemana coba saya tanya. Nah kebetulan memang lapornya diterima. Diterima itu bukan berarti saya dekat dengan seseorang atau apa, tapi memang ada di situ kelalaian atau apa? Jadi ada pelanggaran terkait dengan etika profesi. Ya. Jadi Niki merasa berterima kasih kepada Propam, jadi bukan kepada Ferdy Sambo karena nggak kenal. Tapi kalau Bapak Ferdy Sambo mungkin kenal sama aku, secara aku kan selebriti ya kan, masih dia kenal. Tapi kalau aku sama Bapak Ferdy Sambo aku nggak kenal. Maka dan undang-undang agama, undang-undang pemerintah kan menuntut wajib polisi itu harus netral, harus adil. Nah untuk itu maka penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota akan menuntaskan penyidikan ini dengan profesional dan proporsional untuk memberikan kepastian hukum. Maka tanggal 12 Juli kemarin sudah dilakukan pengiriman berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang dan sampai dengan saat ini penyidik masih menunggu. Pemerintah dengan demikian berharap agar penyelesaian kasus secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu bisa terus menjadi babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya. Digosipkan dengan Ferdy Sambo, Nikita Mirzani malah bongkar hal ini. Ia mengaku tak masalah jika dirinya dikaitkan dengan sosok tersangka kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Ibu 3 anak itu bahkan mengaku bangga dikaitkan dengan sosok yang dianggapnya hebat. Nikmil, sapaan akrabnya, mengatakan belum tentu orang lain bisa digosipkan dengan Ferdy Sambo yang tengah viral belakangan ini. Namun Nikmil menegaskan bahwa video obrolan dia dengan pria yang diduga Sambo itu adalah hoax. Untuk memperkuat pernyataan, Nikita mengaku memiliki rekaman asli obrolan dengan pria tersebut. Sebelumnya beredar video obrolan yang dilakukan Nikita Mirzani dengan seorang pria diduga Ferdy Sambo. Sejak saat itu muncul rumor yang menyebut Nikita Mirzani memiliki hubungan dengan Ferdy Sambo. Ex Kabareskrim duga upaya banding Ferdy Sambo tak akan dikabulkan. Ini alasannya. Ex Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi menilai upaya banding pemecatan Ferdy Sambo tak akan dikabulkan oleh Komisi Kode Etik Polri. Ito menduga hal tersebut dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, mengenai dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini ancamannya dinilai cukup berat. Selain sangkaan pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga dijerat pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau merintangi proses hukum. Kemudian pertimbangan lain yang membuat upaya banding Ferdy Sambo kecil kemungkinan dikabulkan, yakni mengenai tanggapan masyarakat terhadap kasus ini. Menurutnya, saat ini mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia, di luar Indonesia pun juga banyak menanyakan kasus ini, sehingga dengan pengawalan publik yang cukup kuat tersebut juga akan menjadi pertimbangan KKEP. Itu menilai Ferdy Sambo akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Selain itu, mengenai hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Komisi Etik adalah peran Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Ferdy Sambo akan menjalani sidang banding terkait putusan PTDH sebagai anggota Polri pekan depan. Sidang banding akan dilaksanakan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengesahkan komisi banding. Akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Diberitakan tribunnews.com, sidang banding Ferdy Sambo akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Namun Dedi masih enggan merinci perihal sosok Jenderal Bintang 3 itu. Pengacara sebut Putri Candrawati jalani pemeriksaan tambahan usia wajib lapor. Pengacara Putri Candrawati Arman Hanis mengatakan istri IJ Ferdy Sambo telah menjalani wajib lapor sekaligus dilakukan pemeriksaan tambahan. Putri tidak ditahan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sementara untuk waktunya, Arman menyebut kliennya melakukan wajib lapor dengan hari yang tak menentu. Meskipun diketahui Putri dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Di samping itu, terkait pemeriksaan, Arman tidak bisa menjelaskan materi apa yang dimaksud dalam pemeriksaan tambahan itu. Pasalnya, dia menyebut pemeriksaan itu masuk dalam ranah penyidikan. Sekedar informasi, tindakan wajib lapor itu dilakukan menyusul keputusan pihak kepolisian yang tidak menahan Putri. Alasannya subjektif penyidik atas nama kemanusiaan karena Putri Candrawati masih memiliki balita. Meski tidak ditahan, katanya penyidik telah melakukan pencekalan terhadap Putri Candrawati. Sejauh ini, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, total ada 5 tersangka, antara lain Baradae
alias Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Bribka RR alias Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf alias KM, Irjen Ferdi Sambo alias FS, dan Putri Candrawati alias PC. Pada kasus ini Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto 55 dan 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR dan KM dipersangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Sementara Ferdi Sambo dipersangkakan dengan pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55, pasal 56 KUHP. Selanjutnya, Putri Candrawati disangkakan dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 dan pasal 56. Berkas kasus Ferdi Sambo telah diterima. Kejagung kerahkan total 73 jaksa periksa kasus. Kejaksaan Agung mengerahkan 73 jaksa usai terima kembali berkas kasus Ferdi Sambo di Barreskrim Polri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung RI, Ketut Sumedana, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima kembali berkas kasus Ferdi Sambo yang sempat dikembalikan ke Mabes Polri. Berkas atas nama tersangka Ferdi Sambo diterima pada Rabu 14 September 2022 atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Setelahnya Kamis 15 September 2022, Kejaksaan Agung kembali menerima berkas atas nama tersangka Putri Candrawati atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Selain menerima berkas pembunuhan berencana Ferdi Sambo, Kejaksaan Agung juga menerima berkas kasus obstruction of justice yang berkaitan dengan Ferdi Sambo. Ada 7 berkas perkara obstruction of justice yang diterima Kejaksaan Agung yang terkait dengan kasus Ferdi Sambo. Adapun ketujuh tersangka obstruction of justice itu adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri. Ketut tidak menutup kemungkinan berkas kasus Ferdi Sambo tersebut akan digabungkan. Hal itu, kata Ketut, sesuai dengan pasal 141 KUHP. Namun kata Ketut, hal itu akan dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Kata Ketut, ada 30 jaksa yang akan dikerahkan untuk perkara kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdi Sambo. Sementara ada 43 jaksa yang akan dikerahkan untuk mengusut kasus obstruction of justice yang terkait dengan Ferdi Sambo. Sampai saat ini berkas tersebut masih dalam penelitian, baik penyidik dan penuntut umum juga telah koordinasi yang efektif dan intensif. Kejagung berharap tidak ada lagi pengambilan berkas sehingga kasus Ferdi Sambo bisa segera P21. Komarudin Simanjuntak sebut ada Brigjen Sektor 2,5M ke FS demi jabatan tapi tak balik modal. Kasus Brigadir J dan Ferdi Sambo kini memasuki babak baru. Apalagi selain pembunuhan Ferdi Sambo bisa terkena kasus baru yakni korupsi karena diduga berusaha menyuap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengacara keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak kembali menguak cerita baru kasus lainnya. Komarudin Simanjuntak menyebut ada Brigadir Jenderal dendam dengan Ferdi Sambo dilansir YouTube Uya Kuya Sabtu 17 September 2022. Komarudin Simanjuntak mempelajari alasan ketakutan Jenderal Bintang 3 pada Ferdi Sambo. Sehingga Jenderal Bintang 3 tersebut takut, Komarudin Simanjuntak menilai wajar ketakut karena keterlibatan mafia. Komarudin juga menjelaskan kekuatan dari Ferdi Sambo. Hal itu wajar kalau Ferdi Sambo punya kekuasaan tinggi. Uya Kuya kagum dengan pengakuan Komarudin Simanjuntak. Komarudin ingat saat bertemu dengan seorang jenderal, dikira Komarudin Simanjuntak Brigadir Jenderal tersebut bercanda. Setelah membayar 2, miliar rupiah, Brigadir Jenderal tersebut mendapatkan jabatan.